Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita akan bahas materi baru ya, berkenaan dengan hidrolisis garam. Hanya saja, kita akan coba bahas dulu mengenai campuran dari asam basa. Nah, setelah kita ketahui kemarin, bahwasannya asam ketika dicampurkan dengan garam, itu akan, dengan basa ya, asam campurkan dengan basa, itu akan menghasilkan senyawa garam dan air. Nah, campuran ini itu ada 4 macam, bergantung pada kekuatan dari asam ataupun basa tersebut. Yang pertama, kita mengenal istilah campuran dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ketika ada yang kuat bertemu dengan yang kuat, maka di MBS-kan ternyata molnya asamnya itu habis. Artinya mol asam sama dengan mol basa, gitu ya. Maka ini kalian gunakan prinsip dari reaksi netralisasi. Ya. Sedangkan ketika nanti kalian MBS, ternyata nih, ya, asam kuat ditambah basa kuat menjadi garam plus air ya. Ternyata ketika di MBS-kan ada salah satu zat yang sisa molnya. Contoh, asam kuat itu 4 mol, basa kuat itu 2 mol. Berarti basa kuatnya akan habis. Maka asam kuat juga akan negatif 2, maka sisa 2 mol. Nah, ini merupakan mol sisa yang nanti kalian ubah itu dia ke molar. Rumusnya adalah mol per V. V-nya itu V campuran. Karena molnya terbentuk pada kondisi sisa, yaitu kondisi setelah dicampurkan. Ya. Setelah dapat molar asamnya, maka kalian tinggal cari H+, atau nanti cari OH-, atau nanti cari pH-nya. Jadi ini prinsip yang kita gunakan itu masih prinsip asam basa kemarin ya. Kalau kalian bertemu dengan campuran asam kuat dan basa kuat. Sedangkan ketika nanti ada campuran, baik salah satunya lemah atau kedua-keduanya lemah, maka terjadi 3 kemungkinan. Ya. Ini campuran asam kuat dan basa lemah. Ya. Kita tuliskan dulu ya, ada campuran asam kuat basa lemah, ada campuran asam lemah basa kuat gitu ya. Dan ada campuran antara asam lemah dan basa lemah. Nah, campuran ketiga ini karena mengandung asam basa yang bersifat lemah, maka terjadi 3 kemungkinan penggunaan rumus. Nah, kemungkinan pertama itu terjadi ketika kalian nanti MBS-kan. Contoh ya, AK ditambah dengan BL. Apa BL? Basa lemah ya. Menghasilkan garam plus air. Nah, ketika di MBS-kan, ternyata mol kedua di reaktannya habis. AK 2 mol, BL 2 mol, maka ya. Kalau dua-duanya habis, maka kalian gunakan prinsip yaitu hidrolisis garam. Di sini kalian tinggal cari deh menggunakan rumus hidrolisis garam, baik itu nyari pH, nyari H+, nyari OH-, nyari POH, ya. Apa tandanya kalau hidrolisis garam itu mol per reaksinya habis dua-duanya. Oke. Yang kedua, itu kondisinya ketika ada asam lemah bereaksi dengan basa kuat, baik itu sebaliknya ya.
menghasilkan garam dan air. Ternyata ketika di MDS-kan, mol asam lemahnya sisa, gitu ya. Maka ini 4, ini 2, ini 2, dan yang kuatnya habis. Maka ketika ada mol sisanya itu yang lemah, gitu ya, kalian nanti gunakan rumus-rumus yang ada di bab larutan penyangga. Gitu ya. Nah, yang ketiga kemungkinannya apa? Yang ketiga, yang kedua ya. Ketiga itu ketika asam lemah bertemu dengan basa kuat, bereaksi ya, membentuk garam dan air, ternyata yang sisanya itu bukan yang lemah, melainkan yang kuat. Kalau yang sisanya itu yang kuat, biasa kalian cari molar, udah cari molar, gunakan rumus asam basa. Ya, yang H+ sama dengan A kali MA, OH- itu B kali MB, ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Nah, kenapa perlihatkan ini? Karena nanti di PAS bakal ulangan besok, kalian harus bisa membedakan kapan menggunakan rumus-rumus di bab hidrolisis garam, kapan juga menggunakan rumus-rumus di larutan penyangga atau bahkan asam basa. Ini kondisinya ya. Jadi, sekali lagi, hidrolisis garam atau penyangga itu hanya berlangsung pada campuran yang salah satunya itu lemah. Ya, tak perlu yang lemah juga ya. Nah, seperti itu. Sampai sini yang tanyakan? Lewat dulu, cukup dulu ya. Dan tanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita next ke materi berikutnya. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Biasanya nanti Pak, ya. mau nanya, Pak. Ya boleh, jawab gimana? Kalau itu yang hidrolisis garam, mau bereaksi habis dua-duanya tuh yang asam kuat plus basa lemah, Pak. Ya, yang dua-duanya, yang ada lemahnya aja. Oke. Oh, iya. Nah, kalau kuat-kuat mah harus dua-duanya mah bukan hidrolisis, tapi netralisasi kalau itu mah ya. Kalau kuat-kuat, tapi kalau ada yang lemahnya satu aja atau dua, itu dua-duanya, maka itu masuk ke bab hidrolisis gas. Ya. Nah, untuk yang lain siap-siap di akhir nanti ada tanya jawab, jadi dipersiapkan ya. Materinya itu materi tanya. Simak dengan baik ya. Kita masuk ke yang namanya bab hidrolisis garam. Oke. Kita akan pilah dulu per katanya. Di sini ada kata hidro, ada kata lisis, dan ada kata garam. Secara definisinya, hidro itu adalah molekul air. Atau H2O ya. Lisis itu di biologi itu diartikan bisa pemecahan, bisa penguraian. Kalau garam itu tadi adalah hasil campuran antara Larutan asam dan basa. Gitu ya. Kita bahas dari garam dulu ya. Nah, garam itu terbagi ada 4 jenis sesuai dengan bentuknya. Yang pertama ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, ya. Yang kedua ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Dan berikutnya ada garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Ya. Nah, contoh garam yang dari kuat dengan kuat itu adalah NaCl. Garam ketika masuk ke dalam air maka dia akan terdisosiasi dengan sempurna menjadi ion Na+ dan ion Cl. Ya. Nah, ion ini karena garam itu terbentuk dari asam basa, maka kita akan mengenal istilah konjugasi. Ya.
Kita bahas nih konsep konjugasi ini. Oke, konjugasi atau ion konjugasi itu terbagi dua. Ada yang bermuatan positif seperti Na+, ya. Ada ion yang bermuatan negatif. Nah, kita coba cek. HCl itu merupakan asam. Ketika dia terionisasi sempurna, akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, Cl- ini disebut dengan konjugat asam atau basa konjugasi. Nah, berarti yang muatannya negatif itu akan kita kenal dengan istilah BKJ. Apa BKJ? Basa konjugasi. Sedangkan kalau itu asalnya adalah basa NaOH nih ya, terurai menjadi ion yaitu Na+ sama OH-. Nah, Na+ ini kan nih basanya. Na+ ini apa nih pasangannya? Apa kalau basa? Berarti asam konjugasi. Maka yang namanya ion positif dari garam itu disebut dengan asam konjugasi. Nah, sekali lagi, konjugasi itu adalah ada dua ya, yaitu asam konjugasi dan basa konjugasi. Kalau asam konjugasi itu merupakan suatu konjugasi yang berasal dari basa. Sedangkan basa konjugasi itu asalnya ialah asam. Ya. Nah, berarti Na+ siapa Na+ di sini? Asam konjugasi atau basa konjugasi? Na+. Asam konjugasi. Asam konjugasi. Kalau Cl-. Basa Basa konjugasi. konjugasi. Nah, setelah kalian tahu konjugasi, maka kalian harus mengingat kembali siapakah yang masuk ke asam kuat, siapakah yang masuk ke basa kuat. Ya. Ini wajib kalian ketahui. Nah, untuk SMA, Bapak akan tuliskan dulu ya, supaya mudah. Ada asam klorida, gitu ya, konjugasinya Cl-. Ada asam bromida, konjugasinya itu Br-. Ada asam iodida, konjugasinya itu imin. Ada asam nitrat, konjugasinya itu NO3-. Ada asam sulfat, konjugasinya itu SO4-2-. Ada asam klorat, gitu ya, ClO3- dan asam perklor. Basa kuat kita mulai dari golongan 10A. Ada litium hidroksida, ada natrium hidroksida, berarti ini Li+ ini Na+ ya. Ada kalium hidroksida, OH ya. Ada rubidium hidroksida, tapi jarang. Kalau 2A itu ada magnesium hidroksida. Kenapa dia OH-nya digolongin? Karena OH itu pangkatnya negatif, Mg itu pangkatnya 2+. Maka supaya netral, maka OH-nya dikali 2. Supaya 0 pangkat. Lalu ada kalsium hidroksida. Lalu ada strontium hidroksida. Lalu ada barium hidroksida. Selain dari mereka, dia lemah. Sekarang lihat, Na+ itu merupakan asam konjugasi dari basa NaOH. NaOH itu sifatnya adalah basa kuat. Kalau Cl-, apa Cl-? Cl- merupakan Basa konjugasi. basa konjugasi dari Cl. asam Asam Klorida. HCl. HCl itu dia kuat. 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 Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke garam yang kedua. Oke. Nah, garam yang kedua itu apa? Asam kuat dengan basa lemah. Contohnya itu adalah NH4Cl. Terurai dengan sempurna menghasilkan ion NH4+, amonium, dan ion Cl-. Pertanyaannya, NH4+ itu apa? Apa NH4+? Asam konjugasi dari Asam NH4OH. konjugasi. Oke, dari NH4OH. NH4OH bersifat apa bahasanya? Basa lemah. Basa lemah.
Terus kalau Cl- dari siapa? Siapa dia Cl-? Basa konjugasi. Basa Dari konjugasi HCl. dari HCl, Cl kuat lemah. asam Kuat. 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 Oke, ya. Nah, coba kita masuk ke yang ketiga. Contohnya itu yang lemah dengan kuat, dasarnya itu adalah CH3COONA. Terurai jadi apa yang terurai? CH3CO. CH3COO min tambah Na plus. Oke, CH3COO- ditambah Na+. CH3CO- apa itu? Basa konjugasi. Basa konjugasi Dari? CH3COOH. Iya, siap. Ya. Kalau Na+, asam konjugasi dari? NaO. NaOH kuat lemah? basa Basa kuat. kuat. Basa kuat. Ya. Oke, nah berikutnya lagi ada Al dan Bl. Al ini contohnya itu CH3COONH4 terurai menjadi CH3COO- dan NH4+. Gitu ya. Sama kayak yang tadi. Nah, ini kita masih belum ke definisi ya. Sekarang, nah ini hafalkan. Oke, boleh di SS dulu ya, silahkan. Di screenshot dulu boleh. Oke, kita masuk ke berikutnya. Masih berbicara tentang konjugasi, itu konjugasi itu memiliki sifat juga. Bisa lemah, bisa kuat, tergantung asalnya. Ya. Jadi, sifat konjugasi kalau kita teorikan ya, itu berkebalikan dari sifat asalnya. Ya. Kalau dia asam kuat, berarti temannya apa nih? Basa konjugasi atau asam konjugasi? Basa konjugasi. Basa konjugasi. Nah, karena dia kuat asalnya, maka sifat basa konjugasi ini bersifat apa? Lemah. Lemah. Ya. Lalu kalau dia asam lemah, berarti basa konjugasinya bersifat kuat. Begitupun basa kuat itu temannya itu asam konjugasi, maka sifatnya lemah karena kebalikannya. Kalau basa lemah, temannya itu asam konjugasi dan sifatnya itu dialah kuat. Kenapa ada yang seperti ini? Nah, kita akan coba cek di sini ya. Dari definisi hidrolisis garam, kita tahu di sini katanya itu molekul air itu akan pecah atau terurai ya. Pertanyaannya, oleh siapa? Gitu ya. Pasti jawabannya adalah oleh garam. Nah, dalam garam ada apa? Ion. Ada apa? Ada ion konjugasi. Ion konjugasi ada dua ya. Bisa asam konjugasi, bisa basa konjugasi. Tapi bukan itu maksudnya. Bagaimana atau siapa atau bagaimana konjugasi itu dapat memecahkan molekul air? Ternyata konjugasinya ada dua sifat tadi. Ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau dia sifatnya kuat, maka dia dapat memecahkan molekul air. Sedangkan kalau dia lemah, maka dia tidak dapat memecahkan molekul air. Gitu ya. Berarti kalau gitu, ion konjugasi dari apa yang dapat memecahkan molekul air? Dari apa? Asam dan basa lemah. Dari asam dan basa yang lemah. Gitu ya. Oke, coba kita cek dulu ya. Kalau NaCl itu dia terbentuk dari asam kuat, basa kuat. Karena di sini adalah kuat dua-duanya,
maka NaCl baik itu Na+ atau Cl- konjugasinya tidak dapat memecahkan molekul air. Ya, karena kuat dua-duanya. Coba yang kedua jenis garamnya. Bisa nggak mecahin molekul air? Salah satunya bisa. Bisa. Tadi salah satunya. Berarti siapa dia? NH4+ atau Cl-? NH4+. NH4+, karena dia merupakan konjugasi dari basa lemah. Karena dia berasal dari yang lemah, sifatnya akan kuat dan mampu memecahkan molekul air. Dan Cl- tidak bisa. Ya, kalian salah pemahaman. Berarti ini bisa ya. Kalau C ini yang ketiga, bisa nggak mecahin molekul air? Bisa. Bisa. Oleh siapa? C3CO. CO- aja, satu aja ya. Ini bisa juga. Kalau ini bisa nggak? Bisa. Bisa. Oleh siapa? Keduanya. Dua-duanya. Oleh dua-duanya. Oke. Seperti itu. Coba enggak SS lagi sama kalian ya. Oke. Oke, nah kalau gitu pertanyaannya apa definisi dari hidrolisis garam? Kalau gitu ya, kita bisa menjawab dengan cara merangkai sifat-sifat tadi. Berarti definisi ya ini ya, definisi. Hidrolisis garam itu adalah suatu reaksi pemecahan molekul air oleh ion konjugasi yang kuat yang berasal dari asam atau basa lemah yang menyusun garamnya. Ya, jadi ionnya lihat tuh garamnya ada apa aja, baru kalian cek siapa konjugasi yang dapat menghidrolisis ya. Oke, bisa ya? Nah, berikutnya lagi sekarang hidrolisis ini terbagi ke dalam dua tipenya tuh ya. Ada tipe hidrolisis parsial dan ada hidrolisis total. Bedanya apa Pak? Parsial dengan total ya. Beda antara parsial dengan total itu ialah di dalam penyusunannya. Kalau parsial itu artinya salah satu ion penyusunnya itu berasal dari yang lemah. Kalau total berarti kedua ionnya itu berasal dari yang lemah. Gitu bedanya ya. Berarti kalau yang pertama itu kan dia bukan hidrolisis ya. Kalau yang kedua dia masuk kemana tipenya? Parsial atau total? Parsial. Karena cuma satu ion yang berasal dari yang lemah. Yang ketiga parsial juga. Yang ketiga yang keempat total. Gitu ya. Sekali lagi, nah ini dia teori yang kita bahas. So, SS lagi ya. Kita setelah ini akan bahas contoh dari peristiwa hidrolisis parsial itu apa Pak? Ya. Oke, mangga di SS dulu. Oke, nah kita mulai ke yang pertama. Kita akan bahas dulu yang namanya hidrolisis parsial atau sebagian. Ada dua jenis. Yang pertama itu campuran antara asam kuat dengan basa lemah. Oke. Contohnya yang tadi ya, NH4Cl. Pertama kalian uraikan dulu ionnya nih. Jadi apa nih? Jadi ion NH4 plus dan ion Cl nih. Ya.
Dari dua ion ini kalian buat reaksi ya dengan air. Nah, pertanyaannya apakah keduanya akan bereaksi dengan air ataukah salah satu gitu ya. Karena dia parsial berarti salah satunya. Cek sekarang lihat. NH4+ itu adalah apa? Asam konjugasi atau basa konjugasi? Asam Asam konjugasi. Asam konjugasi berarti asalnya itu adalah basa. Siapa basanya NH4+? H4OH. NH4OH. Ya, tinggal tambahkan OH di belakangnya aja ya. Nah, NH4OH itu dikenal dengan basa yang bersifat kuat atau lemah? Lemah. Lemah. Kalau lemah berarti sifat konjugasinya kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Maka kalau kuat, dia mampu memecahkan molekul air. Dalam air terdapat dua ion. Ada ion H+, ada ion OH-. Berarti kalau dia positif, dia akan bereaksi dengan siapa ion di airnya? OH-. Dengan OH-. OH-. Dengan anion, nggak mungkin yang positif lagi ya. Karena ini reaksi ion, berarti kita buat setimbang. Kan dia lemah kan ya? NH4OH. Ya, betul ya? Dan H-nya itu statusnya itu kan nggak direaksikan, maka dia akan dihasilkan. Nah, ini dikenal dengan istilah reaksi hidrolisis. Nah, karena H+-nya dihasilkan, maka dia akan menambah sifat keasaman larutannya. Berarti garam ini bersifat asam. Tapi kita lihat dulu yang bawahnya. Cl- itu siapa? Basa Basa konjugasi. konjugasi. Oke, basa konjugasi. Kalau basa konjugasi berarti asalnya adalah asamnya. Berarti Cl- siapa asamnya? HCl. HCl. Berarti kalau HCl dia asam kuat, asam lemah. Asam kuat. Kuat. Asam kuat. Berarti sifat konjugasi Cl-nya berarti Lemah. lemah, maka dia tidak mampu memecahkan molekul air. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah proses atau peristiwa hidrasi. Apa hidrasi? Itu adalah peristiwa menempelnya molekul air pada ion atau molekul. Ya, cuma nempel doang gitu. Kalau yang atas mah dia bereaksi. Karena H+ doang dihasilkan, maka sifat dari NH4Cl itu bersifat asam. Oke. Coba kita bandingkan. Campuran yang kedua berarti antara asam lemah dengan basa kuat. Contohnya itu adalah tadi CH3COONA. Ini garam masuk dalam air, terurai ini menjadi ionnya CH3COO- dan Na+. Berarti ada dua ion yang terbentuk ya. Pertama, CH3COO- apakah dia bereaksi dengan air ataukah tidak? Kita cek ya. CH3COO- sebagai apa? Basa Basa konjugasi. Basa konjugasi. Berarti asalnya adalah asam. Asamnya siapa? CH3COH. CH3COH. Itu kuat lemah? Lemah. Oh, berarti lemah. Oh, asalnya dia lemah. Berarti konjugasi CH3COO- sifatnya Kuat. kuat. Maka dia mampu memecahkan molekul air. Dengan ion siapa dia bereaksinya? H+. H+. Menjadi apa kalau gitu? CH3COH. Nah, CH3COOH dan OH. OH-. Ini dikenal dengan reaksi Hidrolisis. hidrolisis. Karena OH- dihasilkan, maka sifat dari garam CH3COOH ini bersifat basa. Ya. Tapi lihat dulu Na+-nya. Na+ itu dia sebagai apa di sini? Konjugasi. Asam konjugasi. Dari siapa berarti asam konjugasi? Dari basa. Basanya apa basanya? NaOH. NaOH kuat lemah? Kuat. Kuat. Berarti kalau NaOH kuat, asalnya berarti Na+ konjugasi sifatnya Lemah. lemah. Maka dia tak mampu memecahkan molekul air. Yang terjadi hanya penempelan saja yang kita kenal dengan peristiwa hidrasi. Sampai sini dipahami? Paham, Ada Pak. yang tanyakan?
Belum? Kalau belum, short nggak di SS dulu ya. Biasa kalian disalin ya, gitu mah ya. Jangan sampai buku kimianya kosong melompong. Benar, nggak ada kenangan di kelas 11 ya. Nah, 3 CR Pak, ya bisa. Oke, kita masuk ke konsep yang terakhir hari ini ya. Yaitu yang terakhir itu adalah hidrolisis total. Ya, berarti hanya satu jenisnya nih, yaitu campuran antara asam lemah dengan basa lemah. Kita pakai contoh yang lain ya, supaya makin banyak pengetahuan kalian. Ada AlF3. Ya garam, karena nggak ada H-nya, nggak ada OH-nya di belakang. Ya, terurai dengan sempurna membentuk ionnya, ada Al3+ dan ada F ini. Kenapa Pak 3+, Pak? Karena Al golongan 3A. Kenapa Pak F- Pak? Karena F golongan 7A yang butuh 1 elektron. Kalau 3A itu lepas 3 elektron gitu ya. Ini konsep yang sampai salah. F-nya 3 berarti ini 3. Nah, lalu Al-nya itu kita interaksikan dengan air. Coba kita cek. Al3+ sebagai apa di sana? Sebagai Asam konjugasi. asam konjugasi. Kalau dia asam konjugasi berarti asamnya adalah basa. Siapa basanya? ALOH ALOH3. ALOH3 lemah kuat? lemah. Lemah, maka dia dapat memecahkan molekul air ini. Dengan siapakah Al3+ bereaksi? OH-. OH- membentuk, coba kita lihat ya. Al sama OH. Karena Al-nya 3 plus OH-nya min, jumlah muatannya enggak 0. Supaya 0, maka OH-nya kita kalikan 3. Maka muncullah angka 3 di bawah ini. Ya. Dan H plusnya tidak direaksi. Ya. Oke, nah berikutnya lagi coba. Ada ion di sini tuh apa tuh? F- ditambah air. F- sebagai apa di sini? Basa konjugasi. Basa konjugasi. Berarti asalnya itu adalah asam. Siapa asamnya? HF. HF itu kuat lemah? Lemah. Lemah karena nggak ada dalam 7 golongan tadi ya. Jadi kalau lemah dia punya kekuatan. Basa konjugasinya kuat. Berarti dia akan bereaksi dengan ion siapa dalam air? H+. H+ bentuk apa? HF dan Min. OH-. Amin. Ya. Karena di sini H+-nya ada, OH-nya ada, cara kalian nentuin dia basa atau asam, kalian tinggal bandingkan Ka dan Kb-nya. Kalau Ka-nya sama dengan Kb, maka sifatnya itu netral. Sedangkan kalau Ka-nya lebih besar dibandingkan Kb, maka sifatnya itu adalah asam. Dan kalau Ka-nya lebih kecil dibandingkan Kb, maka sifatnya adalah basa. Gitu ya. Jadi total itu dua-duanya menghidrolisis. Dua-duanya memecahkan molekul air. Oke, sampai sini gimana? Ada yang tanyakan? Ini materi terakhir kita hari ini. Tanyakan nggak? Sok silakan di SS dulu. Ada yang tanyakan atau tidak? Kalau tidak, kita coba cek dulu ya. Pertama, Bapak akan mencek-recek dulu tugas kalian di Google Classroom. Ternyata, yuk sambil nyalakan kameranya ya, karena kita akan mulai menjawab. Nah, ternyata di kelas IPA 1 masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya. Ingat, ini GCR yang baru ya, karena yang lama itu habis kuotanya. Oke, lihat 2 orang yang belum, tugas 1. Tugas 2, 2 orang juga ada yang baru ngumpulin. Tugas 3, 2 orang juga ada yang baru ngumpulin. Tugas ini 3 orang yang belum. Siapakah kita? Ya, Freddy Manupasau Agung gitu ya. Nah, ada Akmal, Atara, Demitri. Belum tugas yang terakhir ya. Yang lainnya silakan cek dulu
Oke. Nah, ternyata dalam kelas IPA 1 itu ada yang belum masuk ke GCR baru ini. Karena 32 orang, sedangkan jumlahnya 36 orang gitu ya. So, kayak Gaza, so silakan masuk Gaza ya. Dan lain-lain ya, silakan. Yang belum masuk GCR silakan. Karena kenapa? Kan nilainya itu udah ada dari nilai. Jadi jangan sampai nilai kalian itu lebih kecil. Kalau kecil gimana Pak? Ya, atau bahkan tidak ada, berarti nilai kalian tidak akan masuk ke KN. Gitu ya. Ini GCR. Oke. Yang berikutnya lagi, setelah ini kalian tolong kerjakan latihan 61 di file Bapak atau di buku Erlangga ada ya. Waktu kalian mengerjakan sampai jam 1 ya. Nah, ini pertama kalian definisikan apa itu hidrolisis garam. Yang kedua apa itu parsial gitu kan ya. Nah, ini definisi teori. Yang keempat, buat yang kayak tadi Bapak terakhir. Pertama, uraikan dulu jadi ionnya apa aja, lalu kalian ion-ion tadi ditambahkan air. Ada nggak yang bereaksi? Siapa? Kalau ada, buat reaksinya. Kalau nggak ada, tandain dengan kata coret, panah, dan hidrasi. Ya, yang kelima ini adalah kalian mengidentifikasi sifatnya. Apakah dia asam atau basa? Nanti kan buat tabel ya. Tabelnya itu ada 5 kolom lah ya. Kolom. Pertama ini zatnya, ini ada A, B, C, D. Ini ya tulis lagi sama kalian. Yang kedua sifatnya apa? Sifatnya itu asam atau basa. Oke. AlCl3 sifat asam atau basa. Kalian tinggal cek juga dengan cara reaksi tadi ya. Kalau dia asam berarti kalau laktusnya merah akan tetap merah. Kalau biru menjadi merah gitu ya. Kalau yang ke berikutnya yang B, kalau sifatnya basa berarti merah jadi biru, yang biru tetap di biru. Nah, di sini kalian tuliskan reaksi hidrolisisnya, oke? 1 2 3 4 5 kolom, pertama zatnya, lalu sifatnya apa, lalu merah, biru, lakmus ya. Dan terakhir reaksi hidrolisis yang terjadi. Oke, maksimal jam 1. Tapi sekarang Bapak akan minta waktu untuk tanya jawab terlebih dahulu. Silakan nyalakan videonya. Kalau yang nggak nyala, akan ditanya duluan. Oke, silakan. Oke, kita akan mulai ya. Yang nggak nyala kameranya, Bapak akan cek hadirnya. Apakah hadir atau tidak hadir. Coba, Atara, ada Atara? Ada, Pak. Hadir. Oke, Agung ada Agung? Oh, hadir juga. Ada, Pak. Ranu hadir? Ranu? Oke, Rafli, hadir Rafli? Rafli? Oke, Gaza? Hadir, Pak. Oh, hadir Rafli. Rafli nyalakan kameranya, Rafli. Ya, Pak. Oke, Gaza, coba Gaza. Hadir Gaza? Hadir, Pak. Oke, Gaza. Nyalakan kameranya dulu ya, bentar ya. Akmal? Akmal hadir? Hadir, Pak. Oke, so. Sandi? Sandi hadir, Sandi? Oke, Sandi sama Ranu jangan dulu live nanti ya, terakhir ya. Oke, pertanyaan break pertama. Boleh siapa yang mau? Silakan tinggal sebutkan nama atau apa. Akan lihat siapa yang duluan ke atas ya. Teleponnya. Pertanyaan pertama, ada berapakah campuran asam basa? Siapa yang mau? Oke, Fariza. Coba. Apa? Ada apa aja campurannya, Fariza? Yang itu bukan Bang, asam kuat dengan basa kuat. Ya, so, apa aja? Satu itu terus. Asam lemah dengan basa. Asam lemah dengan basa kuat. Terus? Kuat dengan asam lemah. Dan? Asam lemah dengan basa lemah. Oke, Fariza dapat dulu ya. Basa lemah sama